Anjas deh. Orang-orang juga bilang begitu. Coba ya, kapan awalnya Pak Haji dibilang bolot? Apa? Awalnya Pak Haji dibilang bolot kapan? Siapa? Tuh kan. Gini deh. Dian aja yang nanya deh, silakan Dian. Coba Dian tanya. Pak Haji, sebenarnya nama aslinya siapa sih Pak Haji Bolot? Oh, nama asli. Wah. Yeay. Termasuk Mau Raya. dapat nggak dapat kek, yang penting nyosor aja dulu. Gitu. Soang kali nyosor ya. Terus. Kalau nggak dapet yang stok baru, stok lama sosor lagi. Baiklar. Kayak gitu. Nah, ini pemirsa kalau kita lihat ya, yang main di Dunia Tanpa Koma ini luar biasa sekali ya. Tokoh sentralnya sendiri adalah Raya Mariadi, Dian Sastro, terus ada Tora Sudiro, Fauzi Badila, terus Om Slamet Raharjo ya. Terus kalau yang peran-peran ini kayak misalnya ada Mas Didi Petet, terus ada juga Mariana Renata dan Wulan Guritno, terus Luna Maya tadi kita lihat, Surya Saputra, mereka sebagai apa, Mbak? Pokoknya ada orang-orang yang inti ya, yang memerankan dari 1 sampai 14. Ini kan 14 episode, ya termasuk tentu saja Dian, Tora, Fauzi, dan Indra, Slamet, dan seterusnya. Pokoknya orang-orang yang menjadi wartawan itu peran inti ya. Kemudian ada orang-orang yang disebut pemain tamu lah gitu, yang 4 episode atau 3 episode. Itu seperti Surya Saputra, itu dia di 7 episode pertama, terus di beberapa episode terakhir gitu. Nah kemudian ada juga orang-orang yang memerankan dirinya sendiri, cameo, seperti Mariana Renata, seperti Andi Malarangeng. Mungkin juga tadi kita lihat ada Dewa segala macam, iya, Utopia itu bandnya. Ada 4 atau 5 band yang memang mentas gitu. Nah, Mbak Raya, apa sih keunikan, kesulitan dan kesenangannya? Mbak Lela, Mbak Raya lagi mengatur ini kan semua pemain papan atas ya, sampai cameo-cameonya juga of course ya, kalau cameo harus papan atas. Pemilihan orang-orang itu sebenarnya siapa atas? Gini, kalau awalnya ketika saya menulis itu dari awal saya udah mikir yang jadi Raya harus Dian. Itu dari awal. Waktu saya sampaikan sama Pak Leo, pimpinan Sinemart, dia juga nanya, kamu kira-kira siapa yang kamu bayar? Ini harus Dian. Untung kamu bilang iya loh, Di. Kalau enggak kan mesti aku. Aduh. Gue baru mau ngomong. Aku nggak enak, nanti bintang-bintang nggak ada lagi yang ngebawain. Terus Mbak? Tapi gue kalau main di situ tetap gue deketin kok. Marco Siwi ya secara lo ya. Kemudian ya memang ada beberapa yang dari awal udah saya bayangkan kayak pimpinan redaksinya harus Selamat gitu ya, dan ada 4-5 orang lah. Kemudian selanjutnya ketika bergulir tentu Pak Leo dan sutradaranya Marul Ara, kemudian yang membayangkan siapa yang memainkan, yang memerankan. Oke, Dian selama ini katanya Dian masih enggan ya, bukan nggak mau, masih enggan untuk terjun ke dunia TV segala macam. Tapi kali ini dengan skenario yang dibuat oleh Mbak Lela dan ajakan dari Sinemart, akhirnya Dian bilang iya. Apa yang membuat Dian tertarik pada Dunia Tanpa Koma? Akhirnya ternyata aku harus jujur bahwa pada dasarnya kalau emang ceritanya itu bagus, aku ternyata nggak bisa nolak untuk nggak main. Karena aku ngelihat skripnya dan jelas skrip yang kayak gini tuh belum pernah ditawarin ke aku sebelumnya. Jadi sebelumnya kalaupun ada tawaran dari TV ataupun film, kalau nggak suka aku nggak tahu kenapa kayak nggak bisa main deh gitu. Mau kayak apa juga tawarannya, cuma ini termasuk Baca langsung aku mau main ini. langsung masuk ke sini. Soalnya pas dibaca tuh kayak udah keputar di kepala gitu, kayak udah nonton gitu loh, sedikit-sedikit kayak gimana sih adegannya udah kebayang. Sama rasanya waktu itu baca skripnya Ada Apa Dengan Cinta. Tipe skrip yang waktu itu aku nggak tidur semalam dan baca sampai yang aku udah ketawa-tawa sendiri, udah kayak nonton filmnya sendiri tapi di kepala. Jadi kalau kayak gitu sih, kalau skrip kayak gini kayak Dunia Tanpa Koma yang dibikin Mbak Lela, aku harus jujur deh, aku nggak akan deh bisa nahan diri aku untuk nggak main. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Berarti dari penjelasan Indra dan Dian tadi membuat kita makin penasaran Dunia Tanpa Koma ini seperti apa. Nah, pemirsa nantikan ya tayangannya di RCTI. Satu pertanyaan lagi boleh nggak? Mbak Lela, kira-kira sebagai penulis cerita sendiri, apa yang Mbak Lela akhirnya harapkan dari kehadiran Dunia Tanpa Koma selain memberikan alternatif tontonan buat masyarakat Indonesia? Mungkin juga yang saya ingin tawarkan adalah mungkin bikin sesuatu yang lebih dekat dengan realita gitu loh. Jadi bahwa orang baik juga kayak Raya Mariadi itu sebenarnya ada kelemahan-kelemahannya, dan orang yang kelihatannya jahat kayak tokoh Wulan Guritno itu ternyata sebenarnya baik gitu. Jadi dalam hidup tuh sebenarnya manusia tuh gitu, nggak selalu hitam putih. Dan selalu bisa berubah-ubah ya Mbak ya. Oke, boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat teman-teman dari Dunia Tanpa Koma. Dan pemirsa kami ingatkan
kalian jangan lupa untuk menyaksikan tayangan perdana Dunia Tanpa Koma tentunya hanya di pemirsa. Masih bersama juga dengan Indra Biro dan Dian Sastro. Tadi kan saya bilang soal peran gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang terjebak sama peran yang itu lagi, itu lagi. So far Dian kayaknya peran-perannya yang bagus-bagus dulu ya Yan ya. Belum dapat yang antagonis atau yang komedi gitu loh. Nah tamu saya yang satu ini juga perannya gitu-gitu aja. Dianggap bolot, dianggap budak ya. Nah apakah dia juga begah nggak ya sama predikat itu? Kita tanya langsung sama Pak Bolot ya. Pak Bolot, Pak Haji Bolot. Gua rasa nggak datang Pak nih Haji Bolot. Bolot. Pak, coba kita panggil semua ya. Kita panggil semua sama-sama ya. Tuh, 2, 3. Pak Haji Bolot. Aduh, ya dia. Ini ketawa nih karena bolot dia nggak denger, Bo. Kupingnya didengkul apa ya? Ini, iya. Aduh. Woi Mas, Coba diajak udah sini. dipanggil di situ, ente masih di sini aja. Apaan lu? Bolot, woi. Tuh, Pak Haji. tuh. Oh mungkin Ayo. gini. Dian sini. Panggil Dian. dulu dong gua. Iya, Pak iya. Haji, Pak Haji Tuh. Bolot. Wah, Yang kayak jadi gini pakai nih, gue nggak suka nih. Suparman. Sama Suparman. Batu gua nggak muat, Dik. Wah, gede banget ini bisa jepit nih kayaknya. Pak Haji. Duh, apa kabar? Tepuk tangan lagi dong buat Pak Haji Bolot. Pak Haji. Pak Haji, celana dalamnya nomor berapa nih? Rasanya gua pada kapan. Aduh. Pak Haji itu S namanya baru aku tahu Pak Haji Subolot ya. Namanya S makanya ya. Apa kabar Pak Haji? Diri. Naik apa kemari? Dari luar situ. Oh. Udah makan Pak? Belum. Amplop udah terima belum? Banyak orang ya? Ya. Ya dari tadi. Pak Haji, kan sering disebut dengan Pak Haji Bolot. Katanya jadi bolot beneran ya? Tahu begitu gua sampai kata Om Bolot, pakai ini nih. Nah, begitu situ. Iya. Buktinya. Pak Haji mukanya mirip Anjas deh. Orang-orang juga bilang begitu. Coba ya, kapan awalnya Pak Haji dibilang bolot? Apa? Awalnya Pak Haji dibilang bolot kapan? Siapa? Tuh kan. Gini deh. Dian aja yang nanya deh, silakan Dian. Coba Dian tanya. Pak Haji, sebenarnya nama aslinya siapa sih Pak Haji Bolot? Oh, nama asli. Yeay. Udah kacamata dulu dong. Bagus. Lampunya nyalain dong. Ya. Pak Haji jadi nama asli siapa? Nama asli, ya nggak? Itu nama Bolot itu nama dari masih kecil udah ada. Oh. Sekarang disebut Haji Muhammad Bolot. Ya enggak? Jadi bagus juga kata-kata sekarang tuh jadi nggak terlalu kasar. Dulu kalau orang nggak dengar bilangnya budeg loh. Oh. Ya nggak? Kalau sekarang masa nggak dengar bolot loh. Oh, gitu. Dan bolot itu nama saya bukan kata budeg. Jadi di akte kelahiran juga Muhammad Ada, Bolot. iya. KTP-nya Pak, KTP ada. Muhammad Bolot. Iya. Mau perlu? Boleh lihat dong. Walaupun pakaian ini bagaimana? Pak Bolot. Punya kita sendiri sih nggak apa-apa. Iya. Tapi pernah bosen nggak? Hah? Pernah bosen nggak dengan peran bolot mulu? Ya itu kan saya untuk mencari uang. Oh. Nggak ada bosannya. Iya. Saya pemain dari sinetron tergantung daripada ya seperti golek ya. Saya golek sebagaimana kata Dalang. Iya. Dalang menjadikan Gatot Kaca, saya jadi Gatot Kaca. Tapi kira-kira masalahnya pantas nggak jadi Gatot Kaca? Nah, itu terserah Dalang. Oh, iya. Saya Pantes sih tinggal pantes main. tapi Gatot Kaca Saya tetap yang bolot. penting begitu main. Terbang sono deh ke sono. Pak Bolot, tapi ini coba ya, pengen tahu selama ini kan Pak Bolot jadi komedi gitu kan, terus udah gitu perannya orang yang kalau nanya salah budek lah bolot dan sebagainya. Tiba-tiba nih Pak Bolot diajak main film tadi bareng Dian Sastro misalnya, jadi ayahnya Dian Sastro misalnya. Iya, Itu gimana? Terus perannya harus serius misalnya. bisa. Bisa juga ya Pak Bolot Bisa. ya? Tapi rada nggak denger dikit. Saya pemain. Ya enggak? Maaf, bukan saya membanggakan diri saya. Saya pemain serba bisa.
Mau main preman, silat jadi. Oke. Mau main apapun jadi. Jadi Tergantung dari sutradara yang Iya. mengaturnya. Betul ya. Jadi sebagai profesional, artinya apapun peran yang dikasih Pak Bolot, oke aja ya. Oke. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, kita rehat dulu sejenak. Abis ini kita akan masuk, kita akan ajak tamu-tamu saya untuk sedikit bercanda dengan permainan khas Bincang Bintang. Jadi Anda jangan